Mari sama-sama Bapak dan Ibu kita mulai acara ini dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu memenuhi undangan kami bersama undangan dari Bu Dede dan Pak Arif, ya, karena acara siang hari ini salah satu dari aktualisasi calon guru penggerak. Utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi kalau anak-anak memang kita datang ke sekolah masih dalam keadaan terlambat, setidak-tidaknya barangkali ada motivasi lain, ada hal lain mengapa kemudian anak-anak masih banyak yang terlambat. Misal, yaitu saya pernah bertemu kenapa terlambat karena proyeknya online-nya susah didapat, sibuk dan sebagainya. Macam-macam Bapak Ibu motivasi dibalik anak-anak untuk berdalih untuk terlambat. Misalkan kalau kita bicaranya tentang terlambat, lain halnya tapi kalau kita berbicara tentang hal lain Bapak Ibu ya. Nah, yang jelas disiplin itu harus datangnya dari diri sendiri. Kalau kita tidak bisa mendisiplinkan diri kita sendiri, baru penguasanya yang lain atau pemimpin yang lain yang kemudian juga mendisiplinkan diri. Nah, Bapak Ibu, kita lihat nilai-nilai kebajikan yang merupakan hasil dari disiplin. Bapak Ibu ya, nilai-nilai kebajikan yang merupakan hasil dari salah satu pendisiplinan. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai yang telah disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang dan sebagainya. Beberapa institusi atau organisasi pendidikan telah memiliki nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan disepakati bersama. Contohnya misalkan adalah profil pelajar Pancasila Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita lihat profil pelajar Pancasila itu dia punya nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ada yang masih ingat Bapak Ibu? Ada 6 profil pelajar Pancasila. Setelah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia. Yang kedua, gotong royong, mandiri, betul Bapak, bernalar kritis, berkebinaan global, gotong royong, dan juga kreatif. Nah, ini 6 profil pelajar Pancasila yang harusnya dikembangkan dalam budaya positif kita Bapak Ibu. Kemudian juga ada selain profil pelajar Pancasila, ada 9 pilar karakter Indonesian Heritage Foundation. Benar nggak nih? Nah, ada 9 Bapak Ibu ya, ada 9 yang dikembangkan. Semuanya hampir sama dengan profil pelajar Pancasila. Gitu. Cuma ini pengembangan. Misalnya percaya diri, kreatif dan bekerja keras, toleransi, kedamaian dan juga takwa, baik dan rendah hati. Ya, ini 9 karakter Indonesian Heritage. Ya, Bapak Ibu, kita coba tanya jawab yuk. Ya. Sebagai seorang pendidik, saat kita perlu hadir dalam suatu pelatihan atau rapat atau forum guru atau dan sebagainya, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu untuk hadir ke sini misalkan Bapak Ibu ya, motivasinya apa nih? Ya, apakah motivasinya ini? Apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan atau menghindari ketidaknyamanan hukuman? Tadi Buria sudah, Burianya mana? Tidak Buria. Mulai Buria. Ya. Apakah karena tidak hadir hadirnya karena tidak ingin ditegur oleh pimpinan, ya, atau menghindari ketidaknyamanan? Misalkan ketidaknyamanan kayak enak sendiri masa nggak hadirlah ya, ya. Atau ini Bapak Ibu ingin dilihat, ingin dipuji oleh lingkungannya, atau mendapat penghargaan
penghargaan sebagai guru teladan atau guru yang terbaik, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau yang ketiga, Bapak Ibu ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid-murid. Kira-kira Bapak Ibu pilihannya apa? Saya kan pasti pilihannya ketiga. Atau menyembunyikan rasa dan apa yang ada di dalam hati Bapak Ibu, pasti pilihannya nomor 3. Karena nggak mau nomor 1, nggak mau nomor 2, pasti nomor 3. Dengan Bapak Ibu, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, kita yang nomor 3 ya. Bapak Ibu ya. Nah ini dia Bapak Ibu. Karena snacknya. Karena snacknya. Hadir ke forum guru. Ya Bapak Ibu, ini juga ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada 3 tanda Bapak Ibu. Ini motivasi perilaku manusia ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Bentuk ketidaknyamanan apa yang bisa kita sama-sama pikirkan Bapak Ibu? Ya. Karena takut di BAP kemarin Bapak ya. Motivasi ini bersifat eksternal. Ini ke-1 Bapak Ibu. Ya, jadi 4 ini sudah tercatat di dinas Bapak Ibu ya, di BAP. Atau yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini motivasi berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang lain siapa saja, bisa murid, bisa kerabat, bisa guru, macam-macam Bapak Ibu. Ini motivasi kita untuk berperilaku, motivasi kita untuk ya, apakah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Atau juga barangkali yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Pasti jawaban kita semuanya kepengen yang nomor 3 ini Bapak. Menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini motivasi yang terbaik dari nomor 3 ini. Nah Bapak Ibu, kira-kira dari ketiga jenis motivasi tadi, kira-kira perilaku murid-murid kita itu banyak yang mana Bapak Ibu? Ya, Bu Hani selaku biosis pasti lebih paham. Ya, apakah ini yang ketiga menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang percaya, atau karena ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan, atau karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman? Kira-kira yang sering dilakukan oleh murid-murid kita ini yang mana Bapak Ibu? Ketiga juga banyak ya. Kita disini harus berimbang Bapak Ibu ya. Yang ketiga juga banyak ada. Ya nomor 3 ini jadi kita nggak menafikan bahwa yang 1 ada, yang 2 ada, yang 3 juga ada Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, ini kita masuk disiplin positif. Ya. Ya. Ini memang terinspirasi aja, tapi bukan tadi ingat Pak Dodo yang mencukur murid-murid itu bukan. Ya. Yang pertama, disiplin positif itu hukuman. Hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Anak atau murid tidak tahu apa yang terjadi. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, ya, pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Jadi murid-murid kalau sudah kena hukuman, dan sudah kena hukuman, nggak bisa anak-anak itu bernegosiasi, karena itu sudah kesepakatan tanpa melalui sebuah kesepakatan. Misalkan gini, Pak Dodo, tolong Pak Dodo, besok saya janji mau cukur, janji Pak, saya mau cukur besok janji. Misalkan gitu, ada sebuah mekanisme. Udah terlambat 100 kali, udah terlambat
ditulis, suruh menulis di buku 100 kali saya tidak akan terlambat. Seperti Bapak Ibu misalkan ada anak-anaknya nggak mengerjakan tugas, kamu bikin PR-nya di buku itu bikin 100 kali. Bikin 100 kali. Tulis ayat Al-Quran surat Al-Fatihah bikin 10 kali. Kalau misalkan nggak hafal surat Al-Fatihah, kira-kira ini hukuman, sanksi atau konsekuensi Bapak Ibu? Sanksi atau konsekuensi. Kemudian lanjut. Hari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah. Kira-kira hukuman atau sanksi konsekuensi? Ya, hukuman. Betul ya, hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau sanksi konsekuensi? Sanksi konsekuensi. Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis, sanksi konsekuensi. Jawabannya belum dibuat Bapak Ibu. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau sanksi konsekuensi? Hukuman. Nah, dendam. Jangan-jangan nanti udah dicukur dendam, cukur lagi ke yang lainnya. Jangan tanggung botak sekalian, luar biasa. Lanjut Bapak Ibu, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, sanksi konsekuensi atau hukuman Bapak Ibu? Sanksi konsekuensi. Ini adalah beberapa pertanyaan dari Bapak Ibu. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau sanksi konsekuensi Bapak Ibu? Telanjang kaki. Ya sudah, nanti Bapak Ibu mudah-mudahan yang bisa masuk guru penggerak akan belajar hal ini semua Bapak Ibu ya. Nah Bapak Ibu, saya kebetulan mencoba untuk mendiskusikan tentang budaya positif ini ke kelas yang ke satu kelas. Jadi satu kelas ini kemudian saya berikan penjelasan, saya berikan arahan, saya berikan tentang hal-hal yang terkait dengan keyakinan. Jadi gini Bapak Ibu, yang maksud dengan keyakinan kelas itu bagaimana sih? Bapak Ibu, kalau misalkan Bapak Ibu pergi berjalan keluar naik berkendara, kan harus pakai helm. Tujuannya pakai helm apa? Untuk keselamatan. Keselamatan namanya keyakinan. Keselamatan namanya keyakinan. Kalau misalkan ke rumah sakit wajib semuanya harus pakai masker. Apa tujuan pakai masker? Keselamatan juga, dan keselamatan juga kesehatan. Itu berarti sebuah keyakinan. Namanya keyakinan kelas. Jadi dari sebuah keyakinan kelas itu ada peraturan kelas dulu Bapak Ibu. Peraturan kelas dibuatkan adanya PJ kelas. Itu supaya apa Bapak Ibu? Dibuatkan PJ kelas nih. Kan salah satu tujuannya adalah untuk melancarkan proses pembelajaran para PJ bertanggung jawab. Itu namanya keyakinan kelas. Nah saya buat keyakinan kelasnya berupa sekolah bersih. Bapak Ibu. Ya. Kenapa kita harus menggunakan helm saat berkendara motor? Kemungkinan jawabannya adalah keselamatan. Mengapa kita memiliki peraturan mengenai penggunaan masker atau mencuci tangan? Kemungkinan jawabannya itu kesehatan dan juga keselamatan. Mengapa SMA Fatimah memiliki peraturan siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Jawabannya kemungkinan apa Bapak Ibu? Mengapa SMA Fatimah memiliki peraturan siswa tidak boleh terlambat datang ke sekolah? Mungkin jawabannya adalah untuk ketertiban dan juga kedisiplinan. Jadi ini keyakinan semuanya Bapak. Jawabannya benar adalah merupakan keyakinan kelas yang harus dijalankan. Mengapa kelas ketika belajar mengajar harus selalu bersih? Kemungkinan jawabannya supaya bersih, tertib, nyaman, tenang, enak dipandang. Kalau bersih, mengajar jadi lebih semangat, mengajar jadi lebih senang, materi kajian jadi cepat terserap. Ini semua adalah bentuk keyakinan kelas. Nah ini saya terapkan semua Bapak Ibu satu kelas. Ya, saya terapkan satu kelas. Nah hasilnya berupa video ini Bapak Ibu.
mungkin Pak Iqbal. Jadi Bapak Ibu ya, saya akan menjelaskan tentang keyakinan kelas, budaya bersih. Saya jelaskan dulu kepada anak-anak di 12 MIPA 3 Bapak Ibu. Dan kemudian tanpa kita harus mengeluarkan modal juga, anak-anak mau dia menyiapkan respect Bapak Ibu. Respect. Plastik besar hitam di kelasnya itu ya. Kemudian saya pantau, saya awasi gitu kan, anak-anak terus selalu bersih. Kan ada piket Bapak Ibu ya, ada piket harian kan. Nah piket harian itu beberapa mereka bekerja di akhir kan, di setelah pembelajaran. Dan kalau kita mau, kita suruh, kita niat, anak-anak mau jalan Bapak Ibu. Dan alhamdulillah anak-anak komitmen semuanya, bisa konsisten untuk bisa melaksanakan bisa melaksanakannya semua budaya positif Bapak Ibu ya. Nah ini respectnya Bapak Ibu di luar, sampahnya dikasih respect, anak-anak beli, kemudian pasang sendiri di pagi hari. Nanti setelah itu diambil ya, satu ini diambil, dibuang ke sampah besar yang ada di bawah, yang dekat pojok sana itu, dibuang di sana. Jadi kalau kita misalkan mau, kitanya bergerak, kitanya menginisiasi, anak-anak pasti bisa. Anak-anak tuh bisa, untuk kita ajak kerja sama tuh bisa Bapak Ibu gitu. Tapi kalau saya berpikir kalau anak juga kita kerasi ya bisa juga. Seperti tadi ada lokal mau Jumatan ya, pakai yang kokonya pakai koko hitam itu nggak sesuai. Jadi saya ajak diskusi, saya ajak ngobrol, diskusi, dan ya kita buatkan keyakinan lah. Dan alhamdulillah dia bisa menerima itu. Ya. Baik Bapak Ibu, ini terakhir penampilan saya terkait dengan video dari sekolah bersih ya Bapak Ibu. Kalau kita mau, insya Allah bisa semua Bapak Ibu. Anak-anak bisa kita gerakan seperti ini kok. Bisa kita gerakan, pasti bisa. Itu Bapak Ibu. Tidak ada yang tidak bisa kalau kita mau bergerak. Saya kira sampai di sini Bapak Ibu, dilanjutkan oleh Ibu Dede nanti untuk yang budaya positif dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bapak Ibu, saya berdiri di sini mohon sekali lagi bahwa kita berbagi, tidak ada yang yang paling pintar lah ibaratnya, tapi sama-sama kita berjalan bersama. Saat ini kita sama-sama menyamakan frekuensi kita. Terima kasih atas kehadirannya. Ini adalah destinasi mengenai budaya positif. Saya Dede Prasetya, Guru SMA Negeri 45 Jakarta, CGP, calon guru penggerak angkatan 7 Kota Jakarta Utara. Bu Dede, mohon maaf karena saya moderatornya sekarang. Bu Dede, karena ada kuesioner Bapak Ibu tadi saya sampaikan. Jadi mohon keikhlasan, kira-kira Bapak Ibu sambil mendengarkan Bu Dede sambil juga mengisi kuesioner nanti saja. Kalau sudah siap, ya silakan Bu Dede. Baik, saya lanjutkan kembali. Bapak Ibu, tadi sudah dimakan ya snacknya? Iya, sekarang kita mau ice cream dulu sebentar. Jadi kalau saya sebut guru, Bapak Ibu tepuk satu ya. Siap ya Bapak Ibu? Iya, belum ngantuk kan? Iya, kalau siswa tepuknya 3 kali. Gitu ya? Iya, kalau sekolah tepuknya 10 kali. Iya, kita kasih namanya 3, 2, 3, 2 ya.
Siswa sekolah Sekolah SMA 45 Jakarta. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Bapak Ibu, kita akan membahas mengenai kebutuhan dasar manusia. Ya, perkenalkan, ini ada Bapak Abdul Chan. Ini adalah pengajar praktik dari Jakarta Utara 1, Kepala SMP Remaja. Kemudian yang di tengah Bapak Pancawarsono dari BPDP Yogyakarta. Beliau adalah pengawas di Sleman dan saya sendiri selaku calon guru penggerak. Jadi sudah, Bapak Ibu, kita akan bicara mengenai kebutuhan dasar manusia. Sejatinya manusia itu pasti punya kebutuhan ya Bapak Ibu ya. Iya, sepakat ya? Ya, kalau kita makan berarti kita punya kebutuhan. Kebutuhan makan apa Bapak Ibu? Iya. Oke. Jadi kebutuhan ini kita bagi ada bertahan hidup, kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebebasan, kemudian penguasaan dan kesenangan. Sekarang mari sama-sama kita diskusi ya Bapak Ibu. Ibu Rosi adalah guru wali kelas 12 IPS 1. Sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak di kelas 12 IPS 1 telah datang padanya dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makanan, bekal makan siang mereka dengan paksa. Bapak Ibu, sama-sama kita diskusikan menghadapi situasi seperti Bu Rosi, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Nah, kemudian menurut Bapak dan Ibu, kira-kira apa alasan Agus melakukan itu? Kita mulai dari guru BK kali ya. Bu Salmia boleh nih dibantu Bu Salmia? Iya. Siapa Bapak Ibu? Ayo kita diskusi. Iya, boleh Bu Salmia dibantu. Iya, Agusnya sering ngambil bekal temannya nih dengan paksa gitu. Pada teman kita karena teman kita itu saudara. Kalau ada saudara kita yang berat dalam badan, ini sama-sama kita berbagi makanan kepada teman kita supaya dia tidak merasakan juga apa yang kita rasakan, walaupun sedikit-sedikit kepada bukan semuanya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Jadi satu lagi mungkin dari Pak Andre kali ya. Ya, silakan Pak Andre. Memang adalah sudah menjadi karakternya dia. Berarti backgroundnya dia itu memang sudah biasa diperlakukan seperti itu oleh keluarganya. Sehingga tindakan yang harus saya lakukan adalah yang pertama tentu saya akan mendekati orang tuanya dulu, bertanya secara jujur. Sementara secara darurat ya Agus akan kita bina, minimal dia menulis di jurnal sikap. Namun yang paling utama saya ingin melacak dulu bagaimana orang tua memperlakukan Agus di rumah, itu saja. Ambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Kayaknya ada ya di antara pengalaman kita ya Bapak dan Ibu. Nanti di belakang seperti itu. Kemudian
ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya sehingga orang tuanya jadi memperhatikan. Bisa jadi kebutuhan dasar Agus apa Bapak Ibu? Betul, ya. Karena ada kasih sayang dan pengen ada rasa terima. Agus pengen merasa hebat karena temannya ikut sama dia. Dan teman-temannya bisa menuruti. Kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi Bapak Ibu? Penguasaan. Kemudian Agus bosan dengan makanan yang dibawakan mamanya atau ibunya dari rumah karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Itu lagi nasi uduk lagi. Pengennya mungkin pakai apa ya? Nugget. Pengennya pakai apa lagi? Pakai apa? Bubur ayam. Ya, dia yang agak inilah sedikit semua mungkin ya seperti itu seperti temannya. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang berbeda. Kebutuhan dasar apa Bapak Ibu? Hah? Kebebasan. Iya. Melakukannya karena iseng aja Bu, saya ngambil punya dia. Kemudian dia senang kalau melihat ekspresi teman-temannya merasa dia senang banget Bu. Iya, karena diambil makanan. Apa? Bapak Ibu boleh dikasih iseng dia merasa bebas. Kalau dia merasa dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya puas ya, ada kesenangan. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Dan itu juga mungkin ada dalam diri kita sebagai manusia dan sudah fitrah ya bahwa kita juga punya kebutuhan dasar seperti itu. Nah, kita hubungkan dengan tadi disiplin positif yang tadi Pak Arif sudah tayangkan ya, bahwa sesungguhnya konsep kebutuhan dasar manusia berdasarkan pada teori kontrol, bahwa ada satu tujuan di balik sebuah perilaku manusia. Bisa jadi Bapak Ibu anak-anak kita ini dia melakukan sebuah tindakan barang ya karena ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi mungkin di rumah gitu ya, seperti itu dari orang tuanya. Nah itu yang harus banyak kita gali Bapak Ibu seperti itu. Ini yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak. Terus kita sama-sama belajar ya Bapak dan Ibu mengaji. Kemudian sekarang kita diskusi lagi. Oke, Pak Dodok bisa dibacakan Pak Dodok? Mendapatkan pengaduan dari Ibunda Tessa bahwa Hana menggunakan kata-kata kasar dan merendah-rendahkan kisah di sosial media. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana? Mengapa? Memanggil Tisa dan Dewi, semuanya siswa di situ dikumpulkan semua dan dicari latar belakangnya apa permasalahannya sehingga menjadi seperti itu. Kira posisi Bapak dan Ibu nih kita ngadepin anak-anak kita nih Bapak Ibu gimana ya? Kita sama-sama praktisi. Gimana Bapak dan Ibu? Semuanya. Iya. Tapi lebih dominan di mana nih? Banyaknya di mana? Pak Taufik, bisa dibantu Pak Taufik?
5 posisi kontrol guru ini ada di mana Pak? Lebih banyak di mana? Kalau boleh sharing. Maksudnya kita sebagai guru ya. Iya betul. Maksudnya kita sebagai guru, nah tadi diselesaikan oleh kepala sekolah, kita memantau dulu nih. Oh, memantau, baik, ya. Oke, Bapak Ibu yang lain, ada yang berpendapat? Bu Ratna? Saya pribadi menggunakan dalam saya sebagai teman guru, karena kalau secara lunak akan bisa mengungkapkan kita dari hati ke hati. Heart to heart, touchingnya dapat gitu ya. Tapi itu menurut saya. Iya, baik, terima kasih. Iya. Jadi ini ada ciri-ciri 5 posisi kontrol. Jadi kalau penghukum biasanya makanya patuhi peraturan, awas, kamu aja selalu salah. Ada kamu lagi gitu. Kadang kita memang suka ada di situ posisi kita. Ya Bapak Ibu, saya secara pribadi juga mungkin ada di situ juga saja. Kemudian pasti deh, terakhir lagi, selalu deh yang terakhir menyelesaikan, itu yang menghukum. Kemudian ada posisi kita, mungkin ada membuat merasa bersalah. Jangan patuhi aturan saya atau awas, kamu selalu saja salah. Pasti selalu yang terakhir selesai. Oke. Maaf, ini ada yang kira ya. Selalu yang terakhir selesai. Ya. Ya. Oh iya. Ya, secara itu Ya, voting ada ya, ada yang maksudnya membuat merasa bersalah di sini dia melakukan kayak menjudge gitu lah, seperti itu. Dia menjudge, ya, ada labeling di sini. Tadi ya, jadi yang membuat merasa bersalah itu labeling, ada labeling. Kemudian memantau peraturannya bagaimana, apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Yang tadi Pak Arif sampaikan di awal ya, seperti itu. Itu memantau. Mungkin di tipe ini anak masih diberi sebuah kesempatan ya untuk berargumen seperti itu. Kalau teman, tadi Bu Ratna ya, mewakili teman. Kadang kata-kata itu, ayo bantu demi ibu, sini Bu Ratna, satu bulan apa? Ayo, Ina tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti dibantu bereskan. Tapi kalau dengan posisi teman terus kan juga nggak menyelesaikan, nggak menimbulkan kesadaran dari nanti yang kita amati adalah bahwa anak dia merasakan kesadaran, timbulin kesadaran seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di manajer. Kita ingin posisi kontrol kita ini nanti bermuara ke manajer. Walaupun semua kita pernah melakukan yang 5 hak yang tadi di atas ya, Ibu dan Bapak. Apa yang kita yakini? Nah, tadi sudah Pak Arif bikin keyakinan kelas tadi. Kita ambil di posisi ini adalah apa yang sudah kita yakini, apa yang sudah kita sepakati, yang kita gali. Dan jika kamu meyakininya, apa kamu bersedia memperbaikinya? Dia anak diberikan
buat keleluasaan di situ. Ya. Kemudian hal ini menunjukkan apa tentang dirimu, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini. Diberikan kesempatan dia untuk mengeluarkan lah, menggali dari diri itu sendiri. Nah, ini adalah restitusi. Dimana apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan dosen tahun 2000. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, yang Bapak. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksa. Jadi ada tawaran. Iya, ada dari ya, Bu Ibu ya. Restitusi fokus pada solusi yang dapat mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Itu yang harusnya memang kita muaranya akan seperti itu. Bagaimana kita menjadi posisi kontrol kita menjadi seorang manajer dan memberikan kebebasan posisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok. Memang semua itu bisa kita lakukan posisi kita sebagai penghukum, cuma impact-nya mungkin tidak bertahan lama. Dia akan pulang kembali. Tapi kalau memang motivasi itu dari dalam, ya itu akan bertahan lama lah seperti itu. Nah, pertama ini segitiga restitusi. Berarti kita akan menstabilkan identitas ya. Stabilkan identitas. Ada ini yang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak ada orang yang sempurna. Dan kamu kan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Menstabilkan identitas. Kadang ada anak yang datang sesungguhkan gitu ya. Merasa gimana kita stabilkan identitas. Validasi dengan yang kamu itu punya alasan masalah itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ya. Kemudian menanyakan keyakinan. Nah, yo, kemarin sudah kita buat apa? Di kelas kesepakatan apa? Keyakinan apa yang sudah kita buat? Ya. Oke. Jadi ada di kelas 12 MIPA 1 salah satunya dia tidak mengumpulkan tugas. Yang saya coba lakukan ini jadi kesepakatannya gimana? Maka kita sudah membuat kesepakatan tugas harus diselesaikan. Dia Bu, saya mau keluar. Nanti ada kenapa sih ngapain sih keluar? Itu yang harus kita gali kenapa. Kemudian di menanyakan keyakinan itu kamu ingin menjadi orang yang pasti seperti itu ya, menguatkan dia. Itu dalam segitiga restitusi. Ini yang saya lakukan.
Bapak Ibu, saya ingin menguatkan diri saya kembali dan menguatkan kita bersama-sama. Semua anak adalah jenius tanpa kecuali. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mengenal namanya perbudakan. Kita memang ada di dalam dunia pendidikan. Ini adalah sawah ladang kita, Ibu dan Bapak. Tentunya ya inilah hidangan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi kita harus menerima apapun bentuk dari hidangan itu, kita harus menikmati dan tentunya kita jadikan hidangan itu nikmat dengan menu-menu yang harus kita olah, harus kita proses dengan penuh dengan kesabaran. Kadang memang kita suka kurang sabar menunggu celotehan yang sebenarnya melesatkan itu ya. Dan semoga kita diberikan kesabaran dan kekuatannya. Terima kasih dari saya. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arisan Dopol, Wakil Kepala Sekolah Bidang Persoalan SMA Negeri 45 Jakarta. Saya bangga mempunyai rekan sejawat yang mempunyai etos kepribadian tinggi dan tergabung dalam CGP Angkatan 7, yaitu Bapak Arif dan Ibu Dede. Diseminasi yang dipaparkan membawa banyak manfaat dan memberikan motivasi kepada guru-guru lain agar ikut serta mengikuti pendidikan CGP pada gelombang berikutnya dalam rangka pengembangan diri. Diseminasi ini mudah-mudahan tidak hanya sekedar memberi tugas saja, tetapi dapat diterapkan secara langsung dan objektif demi mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan dan terhormat serta lebih bermanfaat kepada siswa terutama dalam peningkatan nilai tinggi. Selamat belajar kepada para CGP, tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.